Tamiang, salah satu kabupaten di Provinsi Aceh ini terletak persis berbatasan dengan Sumatera Utara. Sebelum akses darat terbuka, Aceh Tamiang tampak seperti kota mati. 20 hari pasca bencana, suasana Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ribuan rumah hancur, bangkai kendaraan pun berserakan di sejumlah tempat. Masih di Aceh Tamiang, pemirsa, kami melihat satu pemandangan yang sepertinya dapat mewakili bagaimana dahsyatnya air pada saat itu. Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah pemandangan yang sangat tragis ya. Bagaimana bisa kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang berukuran sangat besar ini sampai bertumpuk-tumpuk di sini. Ini kita bisa lihat ada kurang lebih 3 truk yang saling bertumpukan satu demi satu dan kemudian bahkan sampai menimpa salah satu mobil yang berada di bawahnya. Ini artinya menunjukkan bagaimana dahsyatnya aliran air pada saat itu sehingga bahkan kendaraan besar pun bisa sampai tersapu, hanyut terbawa air hingga bertumpukan satu sama lain. Dan tentu ini memperlihatkan ya seperti apa tingginya air ketika saat itu dan bagaimana juga air yang mana tidak hanya air saja tapi juga membawa material lain karena merupakan banjir bandang. Ini bisa sampai membuat pemandangan sedemikian rupa. Pak Bupati, seperti apa kemudian progres penanggulangan, progres pemulihan pasca bencana yang sedang dihadapi Aceh Tamiang hari ini? Saat ini kami, karena masih masa tanggap darurat, kami terus masih dalam proses pemberian sembako. Ya, logistik ini terus kami berikan kepada 12 kecamatan kami. Sehingga kita harapkan seluruh masyarakat kami minimal dia bisa makan 1 atau 3 kali. Itu yang pokok. Kemudian kami juga membuat beberapa tempat-tempat pengungsian yang sentralistik. Mungkin tiap kecamatan ada 1 sementara ini. Kalau misalnya nanti ada yang juga di perkampungan-perkampungan yang memerlukan tenda-tenda keluarga juga kami siapkan. Kami sudah minta sama BNPB untuk tenda penampungan ini sebanyak 1.000 dan sudah diberikan. Kemudian setelah nanti tahap-tahap untuk pemberian logistik kita berikan dan ini sampai saat ini sudah lancar. Kemudian kami juga akan mendirikan pos-pos kesehatan. Kemudian juga dapur-dapur umum. Kami juga dari Bapak Kementerian Sosial sudah berkenan untuk memberikan atau membangun dapur umum sebanyak 12 di semua kecamatan kita. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini diharapkan cakupan untuk pemberian logistik kepada masyarakat kami sudah siap. Bencana ini memang yang sulit kita selesaikan adalah masalah lumpur. Karena lumpur tebal sekali. Hampir 1 meter lebih. Betul, sampai 1 meter. Maka sehingga inilah yang kita perlu diskusikan. Tadi juga saya sudah lapor sama Pak Sekda Aceh. Saya sampaikan supaya ini bisa dibantu oleh penambahan alat berat sehingga ataupun juga nanti dengan mobil dump truck yang bisa untuk mengangkut ini sehingga nanti memudahkan kita untuk proses pembersihan kota. Jadi dengan ada proses pembersihan kota, kita harap masyarakat nanti bisa untuk membuka usahanya, terutama untuk restoran dan kafe-kafe. Memang inilah kita perlu kita laksanakan supaya ada pergerakan ekonomi di situ. Baik, Pak Bupati, temuan kami di lapangan kemarin ya ketika menelusuri Aceh Tamiang baik di kota maupun agak ke pinggir begitu. Kami melihat kalau listrik ini masih padam ya di mana-mana dan kemudian seperti apa nih Pak penanggulangannya? Sudah berapa persen akses listrik yang dibuka? Karena ini berkaitan juga dengan distribusi air bersih dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak? Memang kita kemarin sudah kami sampaikan kepada Direktur PLN, utama listrik. Kita ini kan sudah nggak ada listrik, kemudian juga signal HP pun
pun nggak ada, sehingga kan kita terputus totalnya. Memang listrik itu baru tadi malam sudah mulai menyala. Jadi di hari ke-16? Sudah mulai menyala. Ya, saya nggak tahu berapa persen, tapi ada bertempat lah sudah mulai menyala. Sehingga diharapkan ini terus bisa terus bertambah volumenya, sehingga semua daerah kita bisa teraliri listrik lah itu. Berikutnya juga kami akan terus menyiapkan untuk sarana air bersih. Kita akan kejar terus karena memang ada kerusakan di PDAM kita. Ini kita terus perbaiki. Apa alat yang kurang kita langsung belikan untuk kita perbaiki sehingga ini bisa kita aliri lagi untuk PDAM tersebut. Apa sih Pak kendalanya yang sampai membuat prosesnya cukup lama mungkin ya dari 16 hari? Iya, memang pertama teknis ya, soal teknis mungkin. Kalau dari segi kelistrikan mungkin yang saya ketahui, kan saya bukan orang teknis, itu banyak tiang-tiang yang patah. Tiang-tiang yang patah, tiang-tiang yang hilang, sehingga membutuhkan petugas PLN itu untuk memasang itu, mengganti tiang-tiang yang rubuh itu. Memang itu memakan waktu. Pak Bupati, viral di media sosial Pak, kalau kawasan Aceh Tamiang kemudian pasca bencana, pasca banjir bandang, dipenuhi dengan kayu-kayu gelondongan. Saat ini tengah diselidiki oleh Bareskrim ya Pak ya. Tapi Bareskrim menyebut bahwa ada dugaan kayu-kayu ini berasal dari penebangan liar yang berada di sekitar kawasan lindung baik di Aceh Tamiang maupun di daerah Aceh yang lainnya. Tanggapan dari Pemkab sendiri, benarkah ini benar dari penebangan? Memang beberapa waktu yang lalu dari Bareskrim Polri sudah turun kemari untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya penebangan liar. Itu sudah ranahnya Reskrim, sehingga hasil apapun nanti kami siap untuk mendukung apapun yang mereka minta. Kita ketahui memang di hulu sungai kami ini ada beberapa kabupaten di sana. Ada Kabupaten Gailuos, ada Kabupaten Aceh Timur. Di sana juga banyak dugaan kita mungkin adalah apakah orang per orang mungkin yang melakukan penebangan liar. Ya mudah-mudahan ini bisa terungkap, bisa kita sidik, bisa kita tindak. Mudah-mudahan ini bisa terkurangi. Yang penting begini, yang penting kesadaran masyarakat untuk tetap melihara lingkungan. Saya yakin ini kita dengan adanya kejadian-kejadian ini, tingkat masyarakat untuk sadar akan lingkungannya pasti akan lebih tumbuh lagi. Dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri sebagai salah satu daerah yang paling terdampak, apa kemudian yang paling dibutuhkan saat ini yang mungkin masih belum didengar oleh kita semua yang berada di luar ya? Saya sudah menyampaikan Mbak ke semua, maksudnya ke pemerintah pusat juga ke pemerintah provinsi. Saya sudah minta bantuan karena kalau dari segi infrastruktur kita sudah semua hancur. Kita lumpuh lah berdekatan, Pemda lumpuh, TNI Polri juga lumpuh di sini. Semua perkantoran kami hancur. Muncul kendaraan kami juga hancur semua. Sehingga kita membutuhkan memang support yang kuat dari pemerintah pusat supaya kita benar-benar dalam waktu setahun ini bisa bangkit kembali. 20 hari pasca dihantam bencana banjir bandang, Kabupaten Aceh Tamiang perlahan mulai bangkit. Bantuan sudah mulai masuk ke sejumlah wilayah yang terisolir. Meski demikian, fakta yang kami temukan di lapangan, masyarakat Aceh Tamiang masih hidup dalam kesengsaraan, tanpa rumah dan tanpa listrik. Mereka tak meminta banyak, hanya bantuan sehari-hari untuk pelan-pelan membantu mereka bangkit. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.